Jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan update dan video lainnya. Hujan mengguyur kota. Jalanan yang biasanya ramai, kini sepi. Keheningan mencekam menyelimuti udara, hanya terpecah oleh derai hujan yang tak henti. Bayangan menari mengancam, terpantul dari lampu jalan yang berkedip-kedip melawan hujan deras. Angin dingin bersiul di antara gedung-gedung, membawa aroma aspal basah dan rasa gelisah yang semakin menjadi. Liana berlari. Setiap tarikan napas terasa berat. Hujan membasahi pakaiannya, rambutnya menempel di wajahnya. Jantungnya berdebar kencang, ketakutan yang tajam dan dingin mencengkeram hatinya. Di mana dia? Dia sudah mencari kemana-mana. Setiap sudut kota telah dijelajahi, setiap jalan telah dilalui. Hatinya berdebar kencang, penuh dengan kecemasan dan harapan yang hampir pudar. Gang-gang sempit yang dulu terasa biasa, kini tampak seperti rahang yang mengancam. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah kegelapan itu sendiri mencoba menahannya. Taman, yang biasanya dipenuhi tawa, kini kosong, dihantui oleh gemerisik dedaunan. Hujan yang turun menambah kesan suram, membuat setiap sudut taman terasa lebih dingin dan sepi. Setiap sudut gelap tampak menyimpan ancaman, setiap bayangan seperti monster yang mengintai. Dia merasa seperti sedang diawasi, tetapi tidak ada waktu untuk takut. Ponselnya, yang digenggam erat di tangannya, tak memberikan penghiburan. Setiap panggilan yang tidak dijawab, setiap pesan yang tidak dibalas, menambah beban di hatinya. Hujan semakin deras, mengaburkan lampu-lampu kota menjadi lingkaran kabur. Setiap tetes hujan yang jatuh seolah-olah mencerminkan air matanya, mengalir tanpa henti. Isak tangis memenuhi tenggorokannya, bercampur dengan air hujan dingin yang mengalir di wajahnya. Dia merasa putus asa, tetapi dia tahu dia harus terus mencari. Keputusasaan mengancam menelannya, menariknya ke dalam kegelapan. Namun, di dalam hatinya, ada secercah harapan yang masih menyala, meskipun kecil. Tapi dia tidak bisa menyerah. Tidak sekarang, tidak saat Adrian membutuhkannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatan terakhirnya, dan melanjutkan pencariannya dengan tekad yang baru. Jembatan. Sekarang, kata-kata itu singkat dan mendesak terpampang di layar ponselnya. Pesan itu datang tanpa peringatan, membuat jantungnya berdegup kencang. Pesan terakhir Adrian, terkirim beberapa menit sebelum ponselnya mati. Rasa takut mencengkeram perutnya. Dia tahu ada sesuatu yang salah, sangat salah. Jembatan tua itu. Kenapa dia pergi ke sana, apalagi di malam seperti ini? Hujan deras dan angin kencang membuat suasana semakin mencekam. Jembatan itu menyimpan sejarah kelam, diselimuti bisikan tragedi dan keputusasaan. Banyak yang menghindarinya, terutama saat malam tiba. Penduduk setempat membicarakannya dengan nada pelan, memperingatkan tentang roh-roh gentayangan dan tangisan yang tak terjawab. Cerita-cerita itu selalu membuat bulu kuduk merinding. Ketakutan, dingin dan melumpuhkan mengancam membuatnya tak berdaya. Dia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Tetapi pikiran tentang Adrian, sendirian dan dalam bahaya, mendorongnya maju. Dia tidak bisa meninggalkannya, tidak sekarang, tidak pernah. Dengan tekad yang kuat, dia melangkah ke dalam malam yang gelap dan penuh misteri. Jembatan tua itu tampak di hadapannya, siluet kerangka di langit yang dilanda badai. Besi berkaratnya berderak di bawah terjangan angin, simfoni sedih yang membuat bulu kuduknya merinding. Udara terasa berat, dengan kelembapan dan keheningan yang menyesakkan, yang seolah menyerap semua suara. Dia terhuyung-huyung ke jembatan, langkah kakinya bergema hampa di atas logam tua. Angin menderu di sekelilingnya, menyambar rambutnya, mengibaskan pakaiannya. Hujan menerpa wajahnya, membutakannya. "Aib!" dia berteriak, suaranya hilang di telan derubai. Keheningan menyambutnya, keheningan yang begitu dalam, begitu sempurna, hingga seolah menekannya, mencekiknya. Dia berusaha mendengar, indranya siaga tinggi. Apakah itu suara gemerisik dalam kegelapan di bawah? Sebuah bisikan terbawa angin. Kepanikan membuncah, mencekiknya.
Dia memanggil lagi, suaranya serak, putus asa. Adrian, di mana kau? Hanya angin yang menjawab, lolongannya yang menyayat hati, menjadi pengingat konstan akan badai yang mengamuk di sekelilingnya, dan badai yang berkecamuk di dalam dirinya. Tiba-tiba, kakinya menyentuh sesuatu yang padat. Dia melihat ke bawah, jantungnya berdetak kencang. Sebuah ponsel tergeletak di atas logam yang basah oleh hujan. Layarnya memantulkan amukan badai. Ponsel Adrian rusak, layarnya retak seperti jaring laba-laba. Keputusasaan menghantamnya, dingin dan mematikan rasa. Mengapa ini terjadi? Apa yang terjadi padanya? Jembatan itu, yang dulu merupakan simbol penghubung, kini terasa seperti penghalang, memisahkannya dari orang yang paling dia sayangi. Sebuah gerakan sekilas di tepi penglihatannya. Dia berbalik, napasnya tercekat di tenggorokannya. Apakah ada seseorang di sana, diselimuti kabut dan bayangan yang berputar-putar? Atau apakah ketakutannya mempermainkannya? Adrian? Dia memanggil, suaranya gemetar dengan campuran harapan dan teror. Sosok itu tetap diam, penjaga bisu di tengah badai. Darahnya terasa dingin. Ini bukan Adrian. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak diketahui dan mungkin berbahaya. Dia mundur selangkah, tatapannya tak pernah lepas dari sosok itu. Sosok itu mulai bergerak, meluncur ke arahnya. Bentuknya bergeser dan berputar-putar dalam kabut seperti hantu. Ketakutan, naluriah dan primitif menguasainya. Jangan mendekat, dia berteriak, suaranya parau karena takut. Sosok itu berhenti, dan untuk sesaat kabut tersibak memperlihatkan sekilas wajah. Wajah yang tampak samar-samar familiar, namun terpelintir dengan emosi yang tak dapat dia tempatkan. Lalu, secepat kemunculannya, sosok itu larut kembali ke dalam kabut, ditelan badai. Sosok misterius itu seakan menjadi satu dengan alam, menghilang tanpa jejak, meninggalkan rasa penasaran yang mendalam. Dia ditinggalkan sendirian di jembatan, gema ketakutannya sendiri terngiang di telinganya. Setiap tetes hujan yang jatuh seolah membawa pesan dari masa lalu, mengingatkannya pada kenangan yang tak ingin diingat. Hujan terus turun, deras tak henti-hentinya yang mencerminkan gejolak dalam dirinya. Apa yang dia lihat? Apakah itu nyata, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh pikirannya yang lelah? Hujan yang turun, seakan menjadi cermin bagi hatinya yang penuh dengan pertanyaan. Siapakah sosok dalam kabut itu? Dan di mana Adrian? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya, membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran misteri yang tak berujung. Sosok dalam kabut itu seakan membawa pesan yang belum tersampaikan. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di sekelilingnya, tak terjawab, bergema dalam keheningan yang ditinggalkan badai. Keheningan yang mencekam, seolah alam pun ikut merasakan kebingungannya. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seakan membawa beban dari misteri yang belum terpecahkan. Saat dia berbalik dan berjalan menjauh dari jembatan, lampu-lampu kota terpantul di genangan air di kakinya, menciptakan pemandangan yang surreal. Setiap pantulan cahaya seakan menceritakan kisah yang berbeda, kisah yang penuh dengan teka-teki. Satu hal yang pasti, malam ini, dan misteri yang dikandungnya, akan tetap bersamanya selamanya. Malam yang penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban, malam yang akan selalu menjadi bagian dari dirinya, mengingatkannya pada sosok misterius dan rahasia yang belum terungkap.